Bab 1550. Jalan buntu. Jerry bingung mendengar perkataan Ray. Tindakan membunuh dua master lembah obat telah diketahui oleh mereka. Jika kematian Red Hari juga diketahui oleh lembah obat, maka permusuhan antara Jerry dan lembah obat akan semakin dalam. Ray dengan tegas membuat Jerry berdiri di sisi berlawanan lembah obat. Keempat master lembah obat tampak serius, tapi juga takut pada ilmu sihir Ray, sehingga tidak berani menolak. Baik, aku setuju. Akhirnya, keempatnya mengangguk setuju. Ray mengetuk jari, dan keempatnya terkena racun dari ilmu sihirnya. Apa yang kau lakukan pada kami? Tanya mereka kaget. Kalian telah terinfeksi cacing pemakan hatiku. Kalau berani mengkhianatiku, kalian akan rasakan sakit yang menusuk hati dan akhirnya mati dalam penderitaan. Jawab Ray. Jangan sekali-kali berpikir untuk bunuh diri. Karena saat cacing pemakan hati aktif, kalian akan kehilangan kekuatan sepenuhnya. Bahkan tidak bisa mengangkat pisau. Ekspresi mereka memucat mendengar penjelasan Ray. Terutama pemimpin yang baru saja menderita dari racun Ray. Semakin ketakutan. Pergilah, ujar Ray. Dan mereka pun pergi. Setelah master lembah obat pergi, aku tahu pemimpin obat lembah ini. Begitu bermusuhan, sulit untuk menemui titik akhir. Ujar Ray melihat Jerry. Sekarang dia sudah tahu kau yang membunuh dua master lembah obat. Sekalipun membunuh lebih banyak, tetap akan terus diincar. Jadi, alih-alih membunuh lebih banyak, lebih baik kita gunakan keempat master itu sebagai mata-mata kita di dalam lembah obat. Itu ide yang baik. Kami juga dapat selalu mendapatkan informasi tentang lembah obat. Ujar Jerry setuju. Keempat orang tadi cukup kuat, terutama pemimpinnya yang sudah mencapai tingkat alam transenden tingkat 7. Di dalam lembah obat, dia bukanlah orang yang tidak dikenal. Ujar Ray. Ayo pergi. Mari kita cari tempat tinggal terlebih dahulu. Dan kemudian tunggu orang dari rumah kota Huaicheng. 20 menit kemudian, mereka tinggal di sebuah hotel bintang 5. Saat mereka menuju hotel, mereka merasakan puluhan aura master alam transenden. Jelas saja mereka telah diawasi. Tapi, mereka tidak peduli. Kota Huaicheng adalah tempat di mana seseorang mencoba memancing Jerry ke sana. Cepat atau lambat pasti akan ada tindakan. Mereka hanya perlu menunggu. Meski Pari berada di rumah tuan kota Huaicheng, Jerry dan Ray tidak bisa pergi langsung dan meminta dia keluar. Bukan. Kota Huaicheng sama seperti kota Miao. Keduanya adalah kota besar yang makmur dalam seni bela diri. Sebagian besar orang di dalam kota ini adalah keluarga seni bela diri setempat. Kekuatan tuan kota Huaicheng, mungkin seperti tuan kota Miao, sudah mencapai tingkat yang sulit ditebak. Ray, menurutmu kekuatan tuan kota Huaicheng sudah mencapai alam transenden tingkat 9 belum? Tanya Ray tiba-tiba. Ray tersenyum. Seseorang yang menjadi tuan kota Huaicheng pasti sudah mencapai alam transenden tingkat 9. Hanya saja, sejauh mana dia mencapai alam transenden, aku tidak tahu. Jawab dia tidak sembunyikan apapun. Jerry terkejut. Kekuatan tuan kota Huaicheng sudah mencapai alam transenden tingkat 9. Saat ini, tingkat seni bela dirinya sudah mencapai alam transenden tingkat 7. Dengan mengaktifkan garis keturunan bengis, dia bisa melepaskan kekuatan setara dengan setengah langkah ke alam transenden tingkat 8 tahap awal. Untuk kekuatan alam transenden tingkat 8, Jerry menyadari kekuatannya sangat kuat. Apalagi alam transenden tingkat 9 yang lebih kuat. Tepat pada saat itu, rasa sakit hebat muncul dari jantung Jerry. Hiss. Jerry menarik nafas dingin, berusaha menahan jeritan kesakitan saat racun cacing tak berhati menggigit jantungnya. Dia bahkan bisa merasakan dengan jelas racun cacing tak berhati menggigit jantungnya. Dalam sekejap,
Keringat dingin membasahi tubuh Jerry. Melihat itu, ekspresi Rai berubah sedikit. Tiba-tiba ia mengetuk bagian jantung Jerry puluhan kali. Tahan napas. Gunakan metode latihanmu untuk menekan racun cacing tak berhati. Ujar Rai memberi peringatan. Jerry segera duduk bersila. Mulai menjalankan teknik Dewa Perang. Mungkin karena Rai telah mengetuk bagian jantungnya. Jerry merasa rasa sakit di daerah jantung berkurang banyak. Tapi itu hanya mengurangi rasa sakit, tidak menghilangkannya. Dengan tubuh alam transenden tingkat 7. Sulit dipercaya dia kesulitan menahan rasa sakit seperti ini. Dapat dibayangkan betapa hebatnya racun cacing tak berhati. Kali ini, rasa sakit berlangsung selama 5 menit sebelum akhirnya mereda. Melihat wajah Jerry yang mulai pulih, racun cacing tak berhati di dalam tubuhmu sudah bisa diatasi olehmu. Kalau masalah ini belum teratasi, sekalipun kau bisa bertahan hidup selama 7 hari, mungkin jantungmu akan mengalami kerusakan parah. Ujar Rai serius. Tadi aku menggunakan ilmu sihir untuk meredakan rasa sakit yang ditimbulkan racun cacing tak berhati padamu. Tapi itu hanya bisa sampai situ. Tidak bisa menyelesaikan masalah racun cacing tak berhati ini. Rai, kau sudah membantuku mengurangi rasa sakit. Itu sudah sangat membantuku. Angguk Jerry menatap Rai. Awalnya, aku berniat tinggal di sini denganmu, menunggu orang-orang kota Huaicheng datang. Tapi sekarang tampaknya waktu yang diberikan kepada kita sudah tidak banyak. Kita harus mencari cara untuk segera menemukan Pari dan membunuhnya. Ujar Rai serius. Setelah itu, dia terlihat berpikir. Jerry tahu Rai sedang memikirkan cara menemukan Pari. Jadi dia menunggu sampai Rai bicara. Setelah beberapa saat, Tuan Kota Miao menduga Pari mungkin meletakkan racun cacing tak berhati padamu untuk memancingmu ke kota Huaicheng. Ujar Rai serius. Kalau memang begitu, cara tercepat untuk menemukan Pari adalah pergi langsung ke kediaman kota Huaicheng. Hanya saja begitu kita pergi ke kediaman kota Huaicheng, kita akan berada dalam bahaya besar. Beranikah kau pergi? Jerry terdiam mendengar perkataan Rai. Setelah beberapa saat, Rai, aku sudah seperti ini. Aku tidak takut mati. Tapi aku tidak bisa mengorbankanmu. Aku akan pergi sendirian ke kediaman kota Huaicheng. Jawab Jerry serius. Tidak bisa. Ujar Rai segera menggelengkan kepala. Tuan Kota Miao memerintahkan agar kau harus tetap hidup dan meninggalkan kota Huaicheng. Dia tidak akan membiarkanmu mengambil risiko di kediaman kota Huaicheng. Aku tidak bisa melakukannya. Kalau kau tidak membiarkanku pergi sendirian ke kediaman kota Huaicheng, maka kita tidak akan pergi sama sekali. Kita akan menunggu di sini sampai orang-orang dari kediaman kota Huaicheng datang. Ujar Jerry tegas. Waktumu sudah tidak banyak. Tidak bisa terlambat. Tidak ada yang tahu kediaman kota Huaicheng itu seperti apa. Kalau kita terus menunggu, mungkin mereka tidak akan datang menemui kita. Ujar Rai mengernyit. Itu takdirku. Jawab Jerry tanpa ekspresi. Rai segera terdiam. Dia sangat tahu betapa hebatnya racun cacing tak berhati ini. Bahkan Tuan Kota Miao sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Sekarang tampaknya satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah membunuh pemberi racun. Pari baru bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi, Pari berada di kediaman Huaicheng. Dan kediaman kota Huaicheng bagi Jerry adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika benar-benar membiarkan Jerry pergi sendirian, mungkin hanya ada satu jalan buntu. Bersambung. Bab 1551. Menerobos istana kota Huaicheng. Rai memandangi Jerry sejenak. Baru kemudian menganggukkan kepala. Baik. Aku akan menunggumu kembali di hotel. Jerry menjawab. Anda tenang saja. Aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan.
Aku tidak akan sia-sia pergi ke istana Tuan Kota di kota Huaicheng untuk mati. Rai menganggukkan kepala. Bagaimanapun juga, yang terpenting adalah tetap hidup. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Jerry juga tidak membuang waktu. Langsung keluar dari hotel, menyetop taksi, dan menuju ke arah istana Tuan Kota di kota Huaicheng. Walaupun kota Huaicheng adalah kota besar yang maju dalam seni bela diri, di dalam kota juga terdapat orang biasa, seperti pengemudi taksi yang mencari nafkah dengan mengemudi taksi. Sang supir taksi adalah seorang pria parubaya. Sambil mengemudikan taksinya, ia tersenyum dan bertanya, "Anak muda, mau ke istana Tuan Kota di kota Huaicheng untuk apa? Kukira, kau pasti datang untuk cari kerja." "Bukan." Jerry terkejut sejenak, lalu bertanya, "Mengapa kau berpikir begitu?" Sang supir tersenyum sambil berkata, "Orang yang pergi ke istana Tuan Kota hanya ada 3 macam. Pertama, mereka yang sudah menjadi bagian dari istana Tuan Kota. Jenis orang ini, bagaimana mungkin mereka naik taksi? Kedua, orang-orang besar di kota Huaicheng yang pergi ke istana Tuan Kota untuk urusan resmi. Tentu tidak akan naik taksi. Dan kau, naik taksi menuju istana Tuan Kota dengan usia sebegitu muda. Selain cari kerja, apa lagi yang mungkin kau lakukan? Tentu tidak mungkin untuk menciptakan masalah." "Bukan." Jerry senyum. "Kau benar-benar salah. Aku datang mencari seseorang." Sang supir taksi terkejut. "Mencari seseorang?" Jerry menganggukkan kepala. "Benar, mencari seseorang. Dan mungkin juga akan menciptakan masalah." Melihat wajah serius Jerry, sang supir taksi tidak tahan untuk tertawa. "Kau benar-benar lucu. Terburu-buru pergi ke istana Tuan Kota untuk menciptakan masalah. Apa kau sudah bosan hidup?" Jerry hanya senyum dan tak berkata banyak. Dia menutup mata dan bersantai. Sebenarnya, dia merasa cemas di dalam hatinya. Menantu Tuan Kota di istana Tuan di kota-kota Huaicheng, Joshua Long, telah mati di tangannya. Pada saat itu, guru anonim berbicara di muka umum, memperingatkan istana Tuan Kota di kota Huaicheng, dan orang-orang di istana Tuan Kota di kota Huaicheng untuk tidak mencarinya. Kalau bukan karena Pari harus bersembunyi di istana Tuan Kota di kota Huaicheng. Dia bahkan lupa bahwa dia pernah membunuh menantu Tuan Kota di kota Huaicheng. Selain itu, kali ini, dia diserang oleh racun-racun cacing tak berhati dari Pari, yang kemungkinan besar merupakan konspirasi dari istri Joshua. Setelah setengah jam, taksi akhirnya sampai di depan sebuah rumah besar. Sang supir menghentikan mobil di depan gerbang rumah, tersenyum dan berkata, "Aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Tidak bisa masuk ke dalam." Jerry mengangguk. "Tak masalah." Setelah membayar biaya taksi, dia turun dari mobil. Sang supir taksi tidak buru-buru pergi. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa agak penasaran apakah Jerry benar-benar datang untuk menciptakan masalah. Dia menyaksikan dengan mata terbuka saat Jerry baru saja tiba di pintu gerbang dan langsung dikelilingi oleh beberapa ahli kuat dari istana Tuan Kota. Beberapa ahli kuat dari istana Tuan Kota saat itu tampak sangat serius. "Aku Jerry Yang. Aku datang untuk mengunjungi Tuan Kota Huaicheng." Jerry berbicara dengan keras. Suaranya bak guntur, terdengar bergema di telinga semua orang. Terus berlanjut ke dalam perkebunan. "Ini adalah wilayah penting istana Tuan Kota. Jangan bersikap lancang," kata seorang ahli kuat dengan suara dingin. "Segera keluar dari istana Tuan Kota. Jika tidak, kematian tak terhindarkan." Beberapa ahli kuat dari istana Tuan Kota mendekat, melepaskan aura pertempuran mereka. Jerry menaikkan alis. Katanya dingin, "Minggir, cari mati." Ahli kuat dari istana Tuan Kota berbondong-bondong menuju Jerry. Mata Jerry berkilat, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Seketika menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul di antara beberapa ahli kuat dari istana Tuan Kota,
Tampaknya semua ahli kuat yang baru saja kuat dan agresif tadi, sekarang tergeletak di tanah. Tidak jauh dari sana, di dalam taksi yang membawa Jerry tadi, sang supir hanya menonton dengan mata terbelalak. Wajah penuh keheranan. Dia sungguh-sungguh datang untuk menciptakan masalah. Kemudian, dengan tergesa-gesa, dia menghidupkan taksi dan pergi. Jerry tidak mengeluarkan kekuatan penuh, hanya menjatuhkan beberapa orang, lalu dengan berani memasuki istana Tuan Kota. Jika Tuan Kota membawanya ke sini, tentu ada tujuan dari pihak tersebut. Terlepas dari segala sesuatu, ia masih mempunyai guru anonim di belakangnya. Ia tak percaya bahwa Tuan Kota Huaicheng sungguh-sungguh akan mengabaikan peringatan guru anonim dan membahayakan dirinya. Kedatangannya ke istana Tuan Kota di kota Huaicheng kali ini adalah suatu bentuk pertaruhan. Ia bertaruh bahwa Tuan Kota Huaicheng tidak akan berani menyebabkan masalah di istana Tuan Kota. Pada saat Jerry menerobos masuk ke istana Tuan Kota, di dalam kediaman tersebut, seorang wanita muda yang cantik, tampak berusia 25 atau 6 tahun. Wajahnya saat ini penuh dengan kemarahan, dengan gigi yang tergigit dan berkata, ia sungguh-sungguh berani datang ke istana Tuan Kota. Dia cari mati itu namanya. Nona, bagaimana kalau kita melaporkannya pada Tuan Kota? Bagaimanapun, Tuan Kota pernah dengan tegas memberi kita peringatan agar tidak menyentuh Jerry, kata seorang wanita tua yang berdiri di sebelah wanita muda tersebut. Wanita muda tersebut berkata dengan marah, aku tak peduli lagi. Jerry telah membunuh ayahku. Dia harus mati. Hanya dengan kematiannya, barulah aku bisa merasa tenang. Wanita tua itu menghela nafasnya, kemudian berkata, baiklah, kalau begitu, biarkan hamba pergi menghadapinya. Baik, wanita muda itu menjawab. Setelah Jerry berjalan masuk ke taman, ia berjalan seolah-olah ia adalah anggota dari istana Tuan Kota di kota Huaicheng, berkeliling dengan santai. Beberapa ahli kuat dari kota Huaicheng sudah tahu bahwa ada seseorang yang menerobos masuk ke istana Tuan Kota, tapi tak ada yang berani menyerangnya. Mereka hanya mengikuti dari jauh. Jerry adalah ahli kuat alam transenden tingkat 7 yang luar biasa. Dan di istana Tuan Kota di kota Huaicheng, tidak banyak yang mencapai alam transenden tingkat 7. Anak muda, kau berani menginvasi istana Tuan Kota. Hukumannya adalah mati. Saat itulah, seorang wanita tua dengan rambut putih tiba-tiba meluncur masuk. Tanpa berkata-kata, langsung menyerang Jerry. Ibu Tua Bi, seru seseorang yang mengenali identitas wanita tua itu dengan kaget. Jerry mengerutkan kening, melihat wanita tua yang menuju ke arahnya. Garis keturunan bengis di dalam dirinya segera teraktivasi, dan teknik Dewa Perang diaktifkan, menghasilkan aura yang ganas. Minggir, ia berteriak keras, lalu dengan tiba-tiba memukul dengan tinjunya. Boom! Wanita tua itu menyerang dengan telapak tangannya. Dan ketika tinjunya Jerry bertubrukan dengan telapak tangan tersebut, tiba-tiba muncul aura yang kuat, menjalar ke segala arah dari tempat mereka bertubrukan. Para ahli kuat yang selalu ikut di belakang Jerry merasakan kekuatan yang mengancam setelah tubrukan tersebut, dan segera menyadari kekuatan besar Jerry. Segera mundur beberapa puluh meter. Wah, pemuda ini, ternyata dia sekuat Ibu Tua Bi. Bagaimanapun Ibu Tua Bi sendiri hampir mencapai alam transenden tingkat 8. Apakah mungkin pemuda ini telah mencapai setengah langkah ke alam transenden tingkat 8? Mana mungkin. Ia terlihat sekitar 30 tahunan. Bahkan mungkin tak sampai 30 tahun. Mana mungkin ia adalah ahli kuat alam transenden tingkat 7 puncak. Pertarungan ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan yang sejajar dengan Ibu Tua Bi? Para ahli kuat dari kota Huaicheng tampak sangat terkejut. Setelah hantaman telapak tangannya dan tinju Jerry bertubrukan, ekspresi wanita tua itu juga menjadi sangat serius. Ia mengetahui bahwa Jerry sangat kuat, tapi ia tak mengira bahwa Jerry akan sekuat ini.
Bahkan tidak mundur sedikit pun dari serangannya. Bersambung. Bab 1552. Orang yang seharusnya mati. Ketika semua orang terkaget-kaget. Bahkan dalam hati Jerry. Kekuatan wanita tua di hadapannya itu ternyata sangatlah kuat. Ia memang berada di istana kota Huaicheng di kota Huaicheng. Tempat yang sepertinya menyembunyikan kekuatan luar biasa. Bahkan keluarga kerajaan legendaris pun tak sebanding dengan istana tuan kota di kota Huaicheng. Jerry memandangi wanita tua itu dengan wajah datar dan mengatakan, "Aku ingin menemui tuan kota Huaicheng karena ada urusan. Kuharap senior tidak menghalangiku." Wanita tua itu bertampang sangat suram. Tubuhnya sedikit membungkuk. Bukan karena tua, tetapi karena ia sudah menyiapkan diri untuk bertarung kapanpun. Wanita tua itu menyipitkan mata pada Jerry. Berkata, "Bukan semua orang bisa menemui tuan kota. Kalau ingin menemuinya, lewati tantanganku terlebih dahulu. Setelah itu, gelombang aura bela diri yang lebih menakutkan meletus dari tubuh wanita tua itu." Dahi Jerry berkerut, dan dengan suara dingin ia berkata, "Jadi, apakah senior berniat untuk benar-benar melawanku?" Seiring dengan kata-katanya, aura yang setara dengan setengah langkah ke alam transenden tahap awal meletus dari tubuhnya. Tidak lebih lemah daripada wanita tua itu. Bahkan lebih kuat. Merasakan kekuatan di tubuh Jerry. Hati wanita tua itu penuh dengan kejutan. Ia mengetahui bahwa Jerry cukup kuat. Mengingat ia bahkan bisa membunuh Yosua yang berada di alam transenden. Namun ia tak menyangka bahwa kekuatan Jerry sudah sejajar dengan dirinya. Itu artinya, berdasarkan kekuatan yang ditampakkan oleh Jerry, bahkan di kota Huaicheng, ia sudah menjadi sosok yang keberadaannya berada di puncak. Seorang pemuda berumur 28 atau 9 tahunan. Ternyata mempunyai kekuatan puncak di istana kota di kota Huaicheng. Siapakah yang tak kaget? Aku ingin menemui tuan kota Huaicheng. Siapapun yang berani menghalangiku, matilah, kata Jerry dengan wajah datar. Setelah berkata demikian, ia langsung melangkahkan kaki ke depan. Bahkan mengabaikan wanita tua itu. Para ahli di istana tuan kota di kota Huaicheng melihat Jerry menuju tempat tinggal istana kota Huaicheng tanpa berani menghalanginya. "Hentikan langkahmu!" Wanita tua itu tiba-tiba berteriak. Jerry berhenti, menatap wanita tua yang suram, dan berkata dengan suara dingin, "Apa kau masih ingin melanjutkan?" Wanita tua itu marah. Katanya, "Anak sombong. Apa kau sungguh-sungguh mengira bahwa di istana tuan kota tidak ada orang?" Setelah dia berkata begitu, ia sekali lagi berlari ke arah Jerry. Jerry mengernyitkan dahinya. Kilauan membuncah muncul di matanya. Tiba-tiba dia menekan tanah dengan keras. Bayangan tubuhnya menghilang dari tempat asalnya. Boom! Saat ia menghilang, di tempat di mana dia berdiri, ada bekas tapak kaki yang dalam. Di waktu bersamaan, aura bela diri yang menakutkan meletus dari tubuhnya, meliputi seluruh istana kota di kota Huaicheng. Boom! Sedetik kemudian, Jerry tiba di depan wanita tua itu. Dan dengan satu pukulan berat, orang-orang mendengar suara dentuman satu sama lain. Kemudian sekali lagi menghilang dari tempat itu. Boom! 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 Bayangan tubuh mereka terus muncul dan menghilang di tempat yang berbeda. Aura yang gila, seolah telah meretakkan langit ini. Di sekeliling tempat pertarungan mereka, batu-batu jalan di sekeliling mereka telah hancur berkeping-keping. Semak-semak di sekitarnya pun hancur. Kuat sekali. Pemuda ini. Siapa sebenarnya dia? Ternyata ia mempunyai kekuatan setara dengan ibu tua Bi. Orang sepertinya pasti berasal dari keluarga seni bela diri legendaris yang tertinggi. Kalau tidak, mana mungkin seorang pemuda biasa mempunyai kekuatan setara dengan setengah langkah ke alam transenden tingkat 8 tahap awal.
Para ahli di istana Tuan Kota di kota Huaicheng saling berbisik. Setiap orang sangat terkejut. Boom! Tiba-tiba, wanita tua itu memukul dada Jerry. Tubuh Jerry terlatih beberapa langkah ke belakang. Hampir pada waktu bersamaan, rasa sakit yang kuat merambat dari jantung Jerry. Cacinggu tanpa hati meledak lagi. Jerry berdiri diam di tempat, tak berani berkutik. Saat ini, ia merasakan bahwa setiap nafasnya adalah siksaan. Dan cacinggu tanpa hati seperti binatang buas yang gila, terus-menerus menggigit jantung Jerry. Dalam beberapa nafas singkat, sekujur tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Wanita tua yang awalnya ingin terus melancarkan serangan pada Jerry, juga menyadari situasi Jerry. Ia mengernyitkan dahi, menatap Jerry, dan berkata dengan suara dingin, "Anak muda, apa kau hanya mempunyai kekuatan sebatas ini saja? Lanjutkan pertarungan denganku." Jerry tidak memperdulikannya. Siksaan yang ditimbulkan oleh cacinggu tanpa hati membuatnya seperti mati hidup kembali. Mana mungkin ia bisa memperdulikan wanita tua di depannya. Wanita tua itu mengernyitkan kening. Dengan marah berkata, "Anak muda, terimalah tinjuanku." Setelah berkata begitu, ia langsung berlari menuju Jerry. Saat sedang berusaha menjalankan dewa perang, Jerry yang memaksa menekan cacinggu tanpa hati. Merasakan ketika wanita tua itu mendekatinya. Ekspresinya menjadi sangat suram. Jerry menahan rasa sakit yang datang dari bagian dada. Menggertakkan gigi. Dan dengan keras meninju. Boom! Tangan dan tinjunya saling bertemu. Jerry langsung memuntahkan darah. Tubuhnya seakan-akan terkena pukulan berat. Terbang ke udara. Setelah terjatuh, Jerry merasakan organ-organ dalam tubuhnya bergeser. Dan rasa sakit hebat dari jantungnya membuatnya merasa sesak. Tak ada yang mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Hanya mengetahui bahwa ekspresi Jerry sangat menyakitkan. Seolah-olah sedang menanggung penderitaan yang sulit diatasi. Awalnya kukira kau memiliki kemampuan yang lumayan. Ternyata hanya sampah yang memanfaatkan obat untuk memaksakan peningkatan kekuatan. Wanita tua itu berpikir bahwa Jerry mengalami efek samping karena baru saja mengonsumsi obat penguat. Dan sekarang efeknya sudah berlalu. Sehingga ia dengan keji berkata, "Kalau begitu, aku tidak perlu lagi membuang waktu. Aku akan mengantarmu." Setelah mengatakannya, ia tiba-tiba mengulurkan telapak tangan kanannya. Dan aura bela diri yang mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Seolah ingin mengubur seluruh dunia. Walaupun Jerry sedang mengalami penderitaan karena serangan cacing pemakan hati, ia tetap mempunyai kesadaran akan segala hal yang terjadi di sekitarnya. Begitu merasakan niat membunuh yang kuat dari wanita tua itu, wajahnya tiba-tiba berubah sangat serius. Tapi, cacinggu tanpa hati sedang dengan ganas menggigit jantungnya. Rasa sakitnya itu membuatnya sulit untuk menghadapi serangan mematikan selanjutnya dari wanita tua itu. Ia bisa merasakan bahwa jika serangan ini jatuh pada dirinya, maka ia tidak akan punya jalan keluar. Jalan yang terpapar di hadapannya sekarang juga hanya dua. Pertama, menelan pil obat yang dapat menekan cacinggu tanpa hati yang dibawa oleh Rai dari Tuan Kota Miao. Lalu bertaruh mati-matian dengan wanita tua ini. Kedua, menerima serangan wanita tua ini dengan terpaksa. Namun jika tubuhnya tidak bisa menerimanya, ia pasti akan mati. "Matilah!" Wanita tua itu pun berteriak. Dan telapak tangannya menusuk ke arah kepala Jerry. Jerry mengecilkan pupilnya. Di bawah ancaman kematian ini, dia harus menemukan cara untuk mempertahankan nyawanya. Dalam sekejap mata, ia menjalankan dewa perang ke puncaknya. Dan telah mengaktifkan garis keturunan bengis. Mata Jerry memerah. Di waktu bersamaan, aura yang ganas meletus dari dalam dirinya. "Kau yang seharusnya mati." Jerry menjerit dengan murka. Seluruh kekuatan tubuhnya, pada saat ini, seolah telah ditarik keluar. Dan satu pukulan yang dia kumpulkan dengan kekuatan sekujur tubuhnya, jatuh dengan berat ke arah wanita tua itu. Bersambung.
Bab 1553. Ada tujuannya. Saat itu, aura bela diri yang lebih menakutkan meledak dari dalam tubuh Jerry. Matanya berwarna merah menyala. Dan di tengah dahinya muncullah sebuah pola keluarga garis keturunan bengis. Pada awalnya, tingkat bela dirinya hanya mencapai alam transenden tingkat 7 tahap awal. Tapi dalam sekejap, dia merasa bahwa pembatas dalam tubuhnya langsung tertembus. Boom! Alam transenden tingkat 7 tahap tengah. Dalam kemarahan, ia menerobos tingkatannya. Walaupun tingkat bela dirinya hanya meningkat satu tingkat kecil. Kenaikan kekuatan ini membuat Jerry meledak dengan kekuatan yang signifikan. Sebelumnya, ia hanya bisa melepaskan kekuatan setengah langkah ke alam transenden tingkat 8 tahap awal. Tapi sekarang, ia bisa dengan mudah melepaskan kekuatan setara dengan alam transenden tingkat 8 tahap awal. Boom! Sedetik kemudian, Jerry mengepalkan tinjunya ke telapak tangan wanita tua itu. Kekuatan yang ganas menjalar dari telapak tangan wanita tua itu. Dan segera tersebar ke seluruh lengan wanita tua itu. Wanita tua itu wajahnya berubah besar. Ia tampak sangat kaget. Di antara kekagetan para ahli di istana Tuan Kota di kota Huaicheng, tubuh wanita tua itu terlempar seolah-olah bola kulit. Langsung terbang keluar. Belum sampai tubuh wanita tua itu menyentuh tanah, darah langsung ia muntahkan. Setelah terbang selama lebih dari 10 meter, tubuhnya jatuh berat ke tanah. Debu terbang di sekitarnya. Situasinya menjadi hening. Seluruh orang dengan bingung memandangi Jerry. Wanita tua itu merupakan salah satu dari ahli tertinggi di istana Tuan Kota di kota Huaicheng. Walau bukan yang terbaik, tapi di luar sana, ia masih dianggap sebagai salah satu ahli puncak yang tak tertandingi. Namun sekarang, wanita tua itu bahkan telah kalah karena satu pukulan dari Jerry dan jelas menderita luka berat. Bukankah itu artinya kekuatan pemuda di depan mata mereka ini lebih hebat dari wanita tua itu? Wanita tua itu merupakan ahli alam transenden tingkat 7 puncak. Walaupun belum masuk ke awal alam transenden tingkat 8. Tapi ia sudah bisa melepaskan kekuatan setengah langkah ke alam transenden tingkat 8 tahap awal. Sekarang, Jerry berhasil menang dari wanita tua itu. Tidakkah itu artinya Jerry sudah bisa melepaskan kekuatan alam transenden tingkat 8 tahap awal? Seorang ahli alam transenden tingkat 8 yang belum mencapai usia 30 tahun. Ini sungguh tampak seperti dongeng. Tapi sekarang, itu sungguh benar terjadi. Bisa dibayangkan kekagetan di hati para ahli di istana Tuan Kota di kota Huaicheng. Jerry berdiri diam di tempatnya, tanpa mengejar-ngejar kemenangan. Ia bahkan tak memandangi wanita tua itu, melainkan melihat ke arah posisi paling tengah di istana Tuan Kota di kota Huaicheng dan berteriak dengan suara keras. Raja Kota Yan, Jerry Yang, datang untuk mengunjungi Tuan Kota Huaicheng. Suara Jerry, seperti guntur bergelora, menuju bangunan mewah di pusat istana Tuan Kota di kota Huaicheng. Seketika itu, tekanan bela diri yang dahsyat menyelimutinya dari bangunan itu. Jerry merasa kagum. Memang patut diakui bahwa Tuan Kota Huaicheng sangat kuat. Hanya dari tekanan bela dirinya saja, Jerry sudah merasakan tekanan yang hebat. Sekarang, dengan kekuatan yang setara dengan alam transenden tingkat 8 tahap awal, ia dapat merasakan tekanan yang menakutkan seperti itu. Kekuatan Tuan Kota Huaicheng mungkin sudah mencapai alam transenden tingkat 9. Tiba-tiba, Jerry teringat, sebelumnya, guru anonim memberitahu para ahli istana Tuan Kota di kota Huaicheng melalui Tuan Kota Huaicheng untuk tidak menyentuhnya. Tuan Kota Huaicheng sendiri pun tak pernah menyentuhnya. Apakah itu artinya kekuatan guru anonim lebih kuat? Batas bela diri Tuan Kota Huaicheng sudah mencapai alam transenden tingkat 9. Maka kekuatan guru anonim pasti sudah mencapai alam transenden tingkat 9 juga. Tak heran kau adalah murid si tua bajingan itu. Sungguh hebat. Pada usia yang masih belia,
sudah mempunyai kekuatan alam transenden tingkat 8 tahap awal. Jika kau diberikan lebih banyak waktu, kau bahkan bisa mencapai alam transenden tingkat 9 tanpa kesulitan. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar dari bangunan mewah di tengah istana Tuan Kota di kota Huaicheng. Masuklah. Menghadapi ucapan Tuan Kota Huaicheng, Jerry sangat kaget. Awalnya, ia berpikir bahwa dirinya akan mendapatkan makian dari Tuan Kota Huaicheng. Tapi ternyata tak ada kemurkaan yang dilepaskan. Selain itu, dari ucapan Tuan Kota Huaicheng, ia merasa bahwa dia dan anonim bahkan bisa dianggap sebagai kawan lama. Kalau tidak, mana mungkin ia bisa menyebut guru anonim sebagai si tua bajingan. Dengan adanya ucapan Tuan Kota Huaicheng, Jerry dengan sangat lancar sampai di istana Tuan Kota di kota Huaicheng. Tanpa ada yang menghalanginya lagi. Dalam aula penerimaan yang besar, di tempat teratas, duduk seorang petua berjubah putih dengan rambut putih dan jenggot putih yang tampak seperti peri dewa. Aura bela diri yang samar-samar muncul dari tubuhnya. Jerry tiba-tiba berpikir bahwa orang tersebut pasti sudah sangat tua. Bahkan mungkin sudah hidup lebih dari 100 tahun. Dari tubuh Tuan Kota Huaicheng, seakan-akan ada semacam aura lembut yang menyelimuti tubuh Jerry, membuatnya merasa sangat nyaman, seperti berjemur di bawah matahari. Jerry yang menyampaikan penghormatan kepada Tuan Kota Huaicheng yang terhormat. Jerry segera memberi hormat, terlepas dari apakah dia memiliki dendam dengan pihak lain. Beliau masih merupakan senior, dan ada beberapa tata krama yang harus dipegang. Tuan Kota Huaicheng yang sedari tadi matanya tertutup, setelah mendengar suara Jerry, akhirnya perlahan-lahan membuka matanya. Ia senyum melihat Jerry, dan berkata dengan ramah, "Tak perlu terlalu banyak tata krama. Silakan duduk." Lalu Jerry pun duduk di kursi di sampingnya, memandangi Tuan Kota Huaicheng sambil berkata, "Senior, saya datang hari ini ada satu hal yang ingin saya minta. Tolong serahkan Pari Jiang pada saya." Tuan Kota Huaicheng dengan tenang menyahut, "Pari Jiang yang kau sebutkan, saya tidak tahu. Jika dia memang berada di istana Tuan Kota di kota Huaicheng, terserah padamu. Aku tak akan mencampuri urusanmu." Walaupun ucapannya terdengar santai, Banit Jerry bisa mendapatkan banyak informasi dari ucapannya tersebut. Pertama, Tuan Kota Huaicheng tidak akan ikut campur tidak berarti bahwa orang lain di istana Tuan Kota di kota Huaicheng tidak akan mencampuri urusannya. Kedua, jika Jerry ingin menemukan pari, selama dia bisa menemukannya, itu terserah dia. Jerry menatap Tuan Kota Huaicheng sambil mengatakan, "Jadi, jika saya menemukan pari dan membawanya pergi, senior tidak akan campur tangan." Tuan Kota Huaicheng tertawa sambil mengatakan, "Kenapa tidak mempercayaiku?" Jerry segera menjawab, "Bukannya tidak percaya. Saya hanya ingin memastikan, selama senior tidak mencampuri urusanku, saya bisa lebih tenang." Dengan kemampuannya saat ini, ia bahkan mempunyai kemampuan untuk menghadapi seorang ahli alam transenden tingkat 8. Walaupun ada banyak ahli di istana Tuan Kota di kota Huaicheng, ahli alam transenden tingkat 8 sejati tidak begitu banyak. Dan setiap ahli alam transenden tingkat 8 pasti adalah kaki tangan Tuan Kota Huaicheng. Jika Tuan Kota Huaicheng berkata tak akan mencampuri urusannya, tentu saja ia tidak akan membiarkan para ahli alam transenden tingkat 8 tersebut juga ikut campur. Asalkan mereka tidak bertindak, ia yakin bisa berhasil membunuh pari. Tuan Kota Huaicheng tetap senyum. "Baiklah. Dalam beberapa hari ini, kau bisa tinggal di istana Tuan Kota di kota Huaicheng." Setelah itu, dia menatap seorang gadis yang berdiri di sampingnya dan memberi perintah. "Lani, dalam beberapa hari ini, kau bertanggung jawab atas keseharian Tuan Yang." Gadis yang dandanannya lembut itu dengan cepat menjawab, "Ya, kakek."
Jerry baru menyadari bahwa gadis cantik yang seperti peri ini ternyata adalah cucu perempuan Tuan Kota-Kota Huaicheng. Hanya saja, Tuan Kota-Kota Huaicheng mengatur cucu perempuannya untuk melayani dirinya. Apa artinya ini? Mengawasi dirinya. Lani berjalan ke depan Jerry dengan senyuman manis. Lalu mengatakan, "Tuan Yang, silakan ikuti saya." Senyuman Lani seperti angin musim semi, membuat orang merasa sangat nyaman. Gadis cantik seperti itu, bahkan di luar, bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi sekarang, Tuan Kota-Kota Huaicheng mengatur cucu perempuannya untuk melayani dirinya. Jerry semakin merasa sesuatu yang tak beres. Dia tidak akan sebodoh berpikir bahwa Tuan Kota-Kota Huaicheng, pemimpin kota Huaicheng, akan mengatur cucu perempuannya untuk melayani dirinya. Pasti ada maksud di baliknya. Bersambung.